Arema Polis Podcast Presisi. Ada polisi, ada solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami hari ini Rapoposis Arema Polis Podcast Presisi Polresta Malang Kota. Ada polisi, ada solusi. Di hari ini kami kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang politikus, seorang pengusaha, dan mungkin lebih kita kenal dengan Crazy Rich Tanjung Priok. Beliau adalah Haji Ahmad Saroni, atau lebih beken kita panggil Bang Roni. Yes. Nah, dari perjalanan karir Bang Ahmad Saroni ini, kami di Polresta Malang Kota, Bang, ingin mengambil suatu teori motivasi sebagai sosok yang saat ini sukses di dalam karir berpolitik sebagai bidang usaha, termasuk bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kepolisian pada saat ini. Nah, kita mulai bincang-bincang ya Bang Roni. Pada saat sekarang Bang Roni sendiri kan beberapa kali nih datang ke Malang. Nah, kesan Bang Roni sendiri tentang Malang seperti apa nih? Oke, terima kasih sudah mengundang. Sedikit cerita di podcastnya. Ada polisi, ada solusi. Ya, mungkin saya baru pertama nih melihat ada Polres dengan nuansa mau berbagi dengan cara yang lagi beken sekarang dengan podcast. Alhamdulillah berkali-kali ke Malang dari sebelum zaman COVID sampai saat hari ini, ya cukup luar biasa. Baik dari wilayahnya, penduduknya yang luar biasa, 40 juta jiwa, dengan waktu yang mungkin Pak Kapolres sendiri melaksanakan zaman menjadi pimpinan Polres wilayah pada saat pandemik. Yeah. Secara nasional pandemi kita sampai hari ini cukuplah baik, terutama di wilayah Jatim. Sinkronisasi penanganan yang cukup sangat masif, baik dari kepala daerah dan kepala polisi di daerah Jawa Timur. Surabaya punya kultur yang memang hampir 75% adalah orang agama Islam. Di sisi lain banyak kultur-kultur yang berbeda dengan kondisi yang berbeda-beda dengan provinsi yang lain. Tapi yang saya lihat dan saya pandang sering kunjungan kerja di wilayah Jawa Timur, itu tingkat kriminalitas pasti ada, tapi tidak kelihatan lebih. Dijaga dengan begitu kuat oleh para Polres. Ini bentuk kerjasama antara pimpinan Polres, Polsek, dan para kepala daerah di wilayah. Kenapa? Seorang pimpinan Polres kalau tidak interaktif hubungan komunikasi kepada kepala daerah, ini akan membuat gap. Kita nggak tahu, karena kita terkait dengan mengayomi masyarakat, maka kita harus tahu apa yang ada dan kejadian di masing-masing wilayah, terutama di Malang Kota. Nah, prinsip penanganan yang dilaksanakan oleh Polres Malang Kota yang saya dengar, saya lihat dan saya tanya kepada masyarakat di sekelilingnya, interaktif dari wilayah sendiri, dari Polres kepada semua perangkat di daerah juga sama-sama mau membangun untuk memberikan kepercayaan agar mereka mau divaksin. Ini yang utama. Kenapa? Karena program pemerintah di saat sekarang adalah bagaimana menurunkan masa COVID ini, masa penanganan, kalau tidak segera dan secepat mungkin untuk dilakukan yang terbaik. Walaupun vaksinnya terbatas, tapi Jawa Timur digenjot
oleh Kapolda dan perangkatnya. Dan untungnya para Polres di wilayah Jatim juga reaktif Ya. karena tuntutan dari Kapolda dan perangkat di daerahnya. Nah, di sisi lain, pelaksanaan apa yang dilakukan oleh kepolisian di Jawa Timur tidak luput pasti banyak kekurangan. Tapi seminimalisir mungkin kekurangan yang ada agar menjadi bahan. Yang penting mengayomi masyarakat, melayani masyarakat dengan berkeadilan yang cukup. Nah, ini kan biasanya masyarakat terkadang meminta atau berkeinginan untuk mencari keadilan, yaitu adalah polisi. Nah, format inilah di mana ada polisi, ada solusi. Dengan tren yang saat ini ada, hadir kebanyakan yang paling ngetren, paling luar biasa dalam kurun waktu 10 hari ke belakang yang diomongin itu polisi. Tapi dalam rangkaian penanganan wilayah berbeda-beda. Ada yang kultur provinsinya memang orangnya keras-keras. Ada kultur yang wilayahnya agak sedikit damai, tapi kriminalitasnya lumayan naik. Nah, ini macam-macam di daerah yang harus punya kultur yang berbeda-beda. Nah, saya melihat di Polres Malang Kota menitipkan pesan bahwa bertahan untuk menjaga kualitas itu tidaklah mudah. Menjaga anggota dari tingkat kreativitas dan aktivitas anggotanya melayani masyarakat juga harus tetap dijaga. Hubungan antara pimpinan dengan sampai di bawahnya di Polsek berserta sampai di bawah anggotanya juga harus ada simbiosis yang kuat, yang cukup, agar mereka tetap merasa dihargai sebagai satu institusi dan sebagai anak buah. Betul. Terkadang kan kita ini menjadi pimpinan selalu ngikutin ego sektoral diri, betul. Merasa pengen bahwa apa yang kita katakan selalu benar. Nah, formatnya adalah biasanya pemimpin selalu benar, tapi tidak selamanya pemimpin itu selalu benar. Nah, inilah bahwa atas kekurangan yang mungkin Pak Kapolres miliki, mungkin anak buah bisa menutupi. Ya. Nah, inilah cerita yang saya tahu dari Malang, khususnya di Malang Kota. Ya, terima kasih. Kebetulan Bang Saroni ini juga Wakil Ketua DPR RI Komisi 3 yang memang membidangi bidang hukum, HAM, dan keamanan. Nah, memang membidangi polisi. Nah, kita melihat beberapa dekade tadi disampaikan oleh Bang Roni. Memang dari kurun masa ke masa, perkembangan kepolisian Republik Indonesia ini menurut Bang Roni sendiri seperti apa? Cukup baik, walaupun masih ada kekurangan. Tak luput kekurangan itu menjadi perbaikan ke depan bagaimana proses evaluasi kinerja polisi yang dari Kapolri sampai tingkat Polsek itu harus diteruskan evaluasinya masing-masing. Tapi saya lihat dari kejadian terakhir Kapolri sendiri sudah mencerminkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas kekurangan daripada anggotanya. Kenapa? Karena kekurangan yang dimiliki anggotanya, siapapun salah dan benar di internal institusinya adalah tanggung jawabnya memang pimpinan tertinggi, yaitu Pak Kapolri. Tapi Pak Kapolri sendiri punya keterbatasan. Jangan akhirnya semua urusan terkait di wilayah atau di daerah, dikit-dikit nanti minta pasang badannya Pak Kapolri. Nah, dari pesan yang terakhir yang saya dengar dan saya baca langsung, Pak Kapolri memberikan satu perintah untuk kepala, jadikan yang terbaik, dan kalau enggak dicopot. Kan ngomong kasarnya begitu. Nah, kenapa? Karena kita melihat saya sebagai pimpinan Komisi 3 kinerjanya sudah membaik nih. Pelayanan masyarakat, keluh kesah jarang timbul, dan baru belakangan ini muncul bersamaan. Mungkin saja ini adalah satu catatan
atas kekurangan dalam pelayanan masyarakat, baik secara individu, baik secara institusi, dan secara oknum di dalamnya. Kalau oknum berlaku tidak baik untuk institusinya, maka tendangan awal adalah segera ditindak tegas. Untuk internal, tapi menyikapi kasus di wilayah secara nasional, masyarakat perlu dan ingin meminta keadilan kepada polisi, dan lagi-lagi polisi harus mengayomi masyarakat yang sebenarnya dalam koridor yang benar gitu. Ya, benar Bang. Dalam program prioritas Bapak Kapolri, 16 program prioritas itu di poin ke-7 tentang bagaimana percepatan Polri dalam penanganan COVID, terus meningkatkan SDM yang unggul 4.0, meningkatkan pelayanan publik, termasuk tadi Bang Roni juga menyinggung tentang pengaduan masyarakat. Nah, pengaduan masyarakat ini juga dibuat oleh Bapak Kapolri beserta tim, itu ada Dumas Presisi, sehingga masyarakat bisa secara tidak langsung melaporkan. Kami di Polresta Malang Kota juga sudah membuat suatu dashboard tentang Jogo Malang. Di situ ada panic button, terus ada masyarakat yang ingin melaporkan segala sesuatu. Nah, kalau menurut Bang Roni sendiri, penanganan kepolisian tentang pandemi COVID ini seperti apa? Tadi saya udah cerita bahwa polisi begitu masif, pemerintah percaya dengan institusi polisi dan TNI tentunya secara bersama untuk menyampaikan kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk percepatan vaksin. Nah, saya sebagai pimpinan Komisi 3 memberikan apresiasi kepada polisi karena penanganan COVID untuk pencegahan di mana masifnya Polri melakukan hal demikian, ini bentuk bahwa komitmen institusi membantu masyarakat secara total. Bukan lagi dalam pada fakta penanganan yang tidak sebenarnya, tapi polisi mengedepankan bagaimana suksesi perintah presiden, bagaimana institusi polisi semasif mungkin untuk melakukan hal itu terjadi. Nah, di Jatim lah yang tadi saya mengatakan pertama, bahwa Jatim luar biasa masif untuk dilaksanakan vaksin kepada masyarakat dalam rangkaian untuk penanganan yang kiranya untuk penurunan COVID. Dan alhamdulillah hari ini secara nasional yang pada saat PPKM waktu bulan Juli awal-awal sangat tinggi itu Bang. Sangat tinggi dan luar biasa, baik di DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Nah, dari situ bahwa dilihat ini kan kalau ngomong alamnya dan hukum alam membantu dalam proses penanganan yang tidaklah mudah untuk memberikan masyarakat, meyakinkan masyarakat tentang vaksin yang ada. Nah, ada lagi belum masalah hoax yang beredar. Hoax yang beredar, penanganan polisi juga sangat cepat dengan kondisi yang tadi disampaikan bahwa Pak Kapolri ini punya program presisi tentang restoratif justice. Nah, ini kan satu hal dalam konteks bahwa keseriusan Jenderal Listio Sigit dalam memimpin Polri ke depan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kalian bisa meminta keadilan kepada polisi seadil-adilnya. Tapi terkadang apa yang dilakukan oleh Polri sendiri, bila mana mengayomi masyarakat dengan benar, belum tentu para pihak melihat itu benar. Iya. Nah, betul. Gitu. Betul. Terima kasih Bang. Nah, kita melihat sendiri memang program Bapak Kapolri sangat baik dan sangat bagus. Memang didukung dengan teori kerjasama sebenarnya. Teori kerjasama itu bagaimana kita berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi. Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Jawa Timur, sehingga pilar-pilar yang ada pemerintahan, TNI dan kepolisian ini berjalan dengan baik dengan mengacu kepada petunjuk dan arahan dari pimpinan. Nah, saya kembali lagi misalnya dengan Bang Roni sendiri nih, ini sedikit saya keluar dari konteks. Kenapa lebih memilih ikon Iron Man itu kenapa gitu? Oh, jadi waktu masa kecil kan tidak bahagia sebenarnya. Dan kebetulan pada saat film Iron Man itu muncul,
saya melihat bahwa sosok seorang Iron Man itu membantu pada saat orang butuh dalam bantuan yang luar biasa, dan itulah akhirnya saya suka dengan film Iron Man dengan para robot yang modern. Makanya di rumah saya banyak sekali saya simpan. Iya, koleksi Iron Man itu. Koleksi Iron Man itu saya simpan, saya beli satu persatu karena ya hobi ngelihat robot yang modern. Kenapa? Itu sosok sebagai pemimpin yang di saat orang membutuhkan perlindungan dan keadilan, saya bisa masuk ke dalam menjadi bagian itu. Dan cita-cita saya adalah saya bisa memberikan satu manfaat kepada masyarakat. Kalau sekarang ruang lingkupnya masih di DKI Jakarta, saya punya mimpi bermanfaat bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita doakan Bang. Memang untuk saat ini dapilnya Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Pulau Seribu. Barat dan Pulau Seribu. Nah, kita melihat juga semoga cita-cita yang Abang sampaikan, Bang. Mungkin dengan melihat nilai suatu value motivasi dari Iron Man tadi sehingga bisa bermanfaat bagi manusia lain. Betul. Nah, terus saya lihat juga Bang Roni kan kalau untuk di kalangan teman-teman semua pergaulan sangat luas. Terus kesibukan dari Komisi 3 juga sangat luar biasa. Saya lihat terus untuk menjaga staminanya tetap bugar, tetap sehat, karena saya lihat istirahat pasti udah malam. Pagi sudah Abang udah harus ke lapangan lagi, belum reses dan lain-lain. Nah, untuk melihat kebugarannya apa nih Abang lakukan? Kebetulan dari dulu waktu zaman gembel, jadi bangunnya itu subuh. Jadi sholat subuh, ngepel, nyuci mobil, mobil om sendiri waktu itu nyapu. Nah, aktivitas dari sejak dulu itu ya memang begitu. Kalau dibilang vitaminnya apa sih? Sebenarnya nggak ada yang vitamin, cuman ya karena rajin olahraga dan memang ada beberapa vitamin yang diminum. Tapi yang penting hati dan perasaan. Nah, itu yang memang happy. Ya, kalau kata Pak Kapolda tuh satu pemandangan, satu perasaan, jangan satu pemandangan dua perasaan. Ya, sangat setuju. Ya, gitu. Terus saya melihat, Abang kan sering goes nih, sampai kemarin saya dengar 51 average? Enggak, 44 average-nya, itu sudah hampir-hampir seperti atlet. Nah, ini gimana? Memang setiap hari atau berapa kali seminggu tuh Bang? Mulai sepeda itu baru bulan November 2020. Jadi ngelihat temen main gitu ya, pertama ya susah karena ngatur napasnya kan tidak seirama dengan kaki. Yeah. Nah, tapi ada 2 bulan di Bali, saya tinggal kebetulan pada saat PPKM kita terblokir lah di Bali. Jadi latihan di Bali tanpa target sebenarnya. Cuman karena di Bali kulturnya itu karena nanjak terus dan anginnya luar biasa, masuk ke Jakarta itu udah kayak liar, kayak keluar dari keranjang gitu. Sekencang-kencangnya. Nah, kebetulan saya dari dulu setiap apa yang saya seriusin, baik motor, mobil, itu saya pasti dengan cepat mendapatkan skill yang saya mau. Ya, itulah seorang Bang Roni yang memang dengan totalitas. Nah, tadi melihat dengan intensitas kegiatan Abang sendiri. Nah, terus untuk membagi waktu dengan keluarga itu seperti apa, Bang? Itu yang keluarga yang pertama. Karena biasanya balik lagi ke zaman dulu, kalau jadi supir kan nggak ada waktu, selalu nemenin bos itu. Tapi pada saat sekarang saya tidak lagi pora-pora main atau ngumpul, saya nggak suka. Biasanya kalau nggak ada urusan lagi, nggak ada meeting, saya pulang ke rumah. Jam 8:30 udah di rumah, udah main sama anak-anak. Jam 8, 8:30 itu biasanya udah istirahat. Subuh jam 4 udah bangun, udah aktivitas sampai ke malam lagi. Jadi intensitas tidur paling lama 6 jam, paling lama. Tapi paling pendek tidur paling 4 jam. Nah itu tadi biasanya vitamin nggak terlalu, makan dijaga aja. Tapi olahraga rutinitas tiap hari saya sepeda. 1 jam saya di atas
Pak Pedal dengan menghabiskan sekali main sepeda saya hampir 900 sampai 1000 kalori. Iya, makanya saya lihat kalau di Bang Roni ini, kalau di media sosial ini saya lihat terus sering ada konten-konten yang lucu-lucu, yang koplak-koplak juga sebenarnya Bang. Tapi sekedar mengisi itu, tapi Abang sering mengisi konten di sosial media itu dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang soft, sehingga kita lihat banyak sekarang media sosial ini digunakan untuk berita hoax, hanya sekedar meluapkan emosi. Nah, mungkin bagi kalangan milenial nih Bang, nah khususnya Kota Malang ini ada 63 kampus dan perguruan tinggi. Nah, mungkin imbauan bagi kami kira-kira ngalam ini untuk bermedia sosial yang bijak. Jadi saya menggunakan media sosial itu langsung sendiri, tidak ada adminnya, terutama Instagram. Kenapa yang tadi Pak Kapolres nyampein tentang bahasa-bahasa yang mungkin dianggap bijak? Karena kita jangan sampai menonjolkan karakter yang tidak sebenarnya. Karakter pada saat emosi dan tidak emosi itu kan kelihatan. Nah, saya ingin mengajarkan kepada semua orang yang melihat Instagram saya, baik muda maupun tua, karakter dari seseorang itu bukan karena keseriusan saja, tapi ada humorisnya juga. Nah, DPR di sisi lain, saya sebagai anggota DPR punya pertanggungjawaban. Nah, kan kadang orang melihatnya, wah ini Sahroni ini cuman goes-goes aja atau menonjolkan kekayaannya saja. Nah, saya itu di Instagram tidak selalu serius. Jadi kalau lagi kerja ya saya bicara kerja. Kayak kemarin bagaimana ada kasus isu secara nasional polisi misalnya, ya saya komentarin, saya kritisi. Nah, dikala lagi pada keluarga, saya ke keluarga. Kepada teman atau sahabat saya main, ya saya main. Nah, ini adalah bentuk di mana bagaimana cara bijak bermedia sosial, terutama anak muda, jangan melihatkan karakter pada saat emosi. Jelek nanti. Jelek, iya. Nah, bagaimana tutur bahasa di media sosial untuk orang bisa nerima. Kita boleh ahli hukum, Pak Kapolres pasti ahli tentang kriteria sekolah hukum, pasti. Tapi hukum di masyarakat yang dipahami adalah bukan hukum secara pelajaran, tapi secara bagaimana body language kita, bahasanya kita diterima oleh masyarakat. Itulah hukum masyarakat. Jadi bicaralah di media sosial secara bijak dengan tutur kata bahasa yang betul. Nah, kembali gitu Bang. Ya memang kami membuat ada Rapo Posisi ini, Arema Polis Podcast Presisi, ada polisi, ada solusi. Ini memang kami manfaatkan bagi masyarakat di Kota Malang. Jadi seluruh komunitas, terus semua pimpinan redaksi media, elemen masyarakat boleh bebas menggunakan sarana podcast yang ada di Polresta Malang Kota ini. Karena memang kami ingin bahwa tampilan polisi ke depannya adalah tampilan polisi yang humanis, seperti programnya Pak Kapolri yang memang anti kritik terhadap masyarakat. Nah, ini bagaimana menurut Abang sendiri, mungkin bisa memberikan saran, kontribusi bagi kami di Polresta ini. Jadi khususnya Polres Malang Kota, yang penting pimpinannya yaitu Polres sendiri harus membuka diri, terutama pada rumahnya sendiri. Siapa itu? Ya para anggota di dalamnya sampai tingkat di luar institusi yaitu Polsek, yang tidak sekantor misalnya. Bertutur bahasa dan jadikanlah anggota ini, anak buah adalah sahabat. Agar apa? Kita ini kan tidak selalu gila hormat. Terkadang pimpinan merasa pimpinan jadi seenaknya. Yang tadi saya awal bilang bahwa tidak semua pimpinan dirasakan selalu benar. Tidak semua pimpinan selalu salah. Pasti ada benarnya. Sebaliknya demikian. Nah, hubungan ini dulu harus dibangun di internal sendiri di Polres Malang agar terciptalah pada saat keluar orang melihat masyarakat kepada institusi di Polres Malang humanis. Nah, kalau sudah humanis, maka respeknya orang beda. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa Polres
sebagai pimpinannya adalah nggak boleh anti kritik, baik secara institusi di dalamnya maupun secara di luar. di luar kepolisian. Kenapa? Kalau sudah anti kritik, maka dia tidak boleh disentuh. Kalau tidak boleh disentuh, maka arogansinya muncul dengan kesombongannya. Apalagi Polres yang merasa ada backingnya, itu bahaya lagi. Nah, ini pesan bahwa jangan pernah libatkan siapa orang di belakangnya, tapi kedepankan humanisme kita sebagai pimpinan dengan anggota di bawahnya dan para tetangga sekelilingnya di daerah. Ya, itu paling memang penting itu. Sesuai dengan programnya Presisi itu Bang Roni, tentang bahwa bagaimana sosok seorang polisi saat sekarang dicintai oleh masyarakat. Makanya kalau kita pernah mendengar teori idola, nah kami di Polresta Malang Kota ini lagi pengen membangun suatu teori idola, pengen menjadi Polresta Malang Kota ini menjadi Polres percontohan yang ada di Indonesia. Makanya dari tampilan, dari program yang kami lakukan, kami ingin melakukan hal-hal yang terbaik guna pengabdian kami di kepolisian. Nah, kembali kepada hal itu Bang Roni, kalau kita lihat kemarin kan Hari Sumpah Pemuda nih. Nah, menurut Bang Roni sendiri sebagai kalangan politikus, terus sebagai seorang pengusaha, sebagai orang yang memang punya wawasan dan pengetahuan luas, apa sih harapan untuk di Sumpah Pemuda tahun ini dan tahun berikutnya, Bang? Harapan saya kepada anak muda di Hari Sumpah Pemuda ini adalah harapan pemuda Indonesia menjadi pemimpin masa depan yang luar biasa. Memandang ke depan dengan langkah ke depan, bukan langkah mundur ke belakang, bahwa anak muda punya potensi besar. Siapapun di Republik ini, maka pemudalah yang menjadi pemimpin masa depan bangsa. Untuk bangsa yang kita cintai ini adalah bangsa yang kuat, bangsa yang hebat. Terima kasih, Bang. Nah, memang kita bangsa yang kuat, yang memang rumpun seperti sapu lidi. Kita tidak akan bisa bekerja maksimal dengan satu lidi saja, tapi pada saat dikumpul kita bisa menjadi sapu yang baik. Setuju. Nah, kita melihat lagi saat sekarang terlalu banyak mungkin mudah di media sosial ini, Bang, ya, tentang dunia keterbukaan informasi publik. TV, media online, semua ada di dalam satu genggaman. Nah, memang untuk membatasi karakter ini, apalagi pada saat situasi pandemi ini, Bang, anak-anak kan memang lebih banyak memanfaatkan gadget daripada itu. Nah, mungkin ada himbauan bijak nih, Bang Roni nih, buat para orang tua, para guru, para masyarakat yang ada nih tentang penggunaan gadget. Sama, saya juga punya anak. Tidaklah mudah menahan teknologi dalam situasi modern sekarang. Nah, tergantung dalam pengawasan saja, baik secara kekeluargaan, baik secara di luar, baik guru maupun dosen yang harus memperhatikan hal-hal terkait dengan teknologi yang memang kita tidak bisa halangi. Nah, bagaimana menyampaikan konten-konten tentang teknologi yang ada di media sosial sekarang adalah itu tidak bisa di stop. Terus berkelanjutan, tapi bagaimana pengawasannya, terutama kepada anak kita. Ini rentan, tapi nggak bisa juga kita tutupi bahwa kita larang, karena makin kita larang dia akan mencari tahu, menghalangi mereka untuk cara mengetahui bagaimana belajar tentang teknologi yang saat sekarang. Kita nggak boleh juga ortodok melarang anak seolah-olah kita tidak membolehi mereka berteknologi, tapi ada batasan-batasan dalam proses pengawasan. Pembacaan berita di media sosial juga mestinya Polres Kota Malang harus konsen pada berita-berita yang tidak benar, harus pada fokus kepada mereka yang membuka berita tidak pada fakta yang sebenarnya dan hanya sebagai provokasi ya. Nah, itu Pak Kapolres mesti punya tim khusus sendiri agar mereka yang bermain media sosial sekalipun bercandaan, tapi kalau punya efek akan seperti bola salju, nanti yang repot Pak Kapolres sendiri. Nah, sekarang sebelum dia menjadi bola salju, maka tim inilah yang menganalisa hal-hal terkait apa yang akan ditindak untuk diberikan pencegahan sebelum bola salju itu muncul. Betul, Bang.
Ini kebetulan dari Ditreskrimsus Polda Jawa Timur itu baru kemarin meluncing gedung cyber. Jadi memang untuk diperbesar dan diperkuat. Memang kekuatan sekarang adalah kekuatan dunia maya. Memang ada satu sesuatu pameo yang menyatakan bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang kaya akan informasi. Nah, kita melihat juga dengan sosoknya Bang Roni ini tadi punya motivasi. Nah, kami di kepolisian itu Bang kan ada suatu siklus bagaimana rekrutmen anggota Polri. Setelah itu bagaimana merawat anggota Polri ini, pengembangan sekolah, dan ada masa pengakhiran pensiun. Nah, mungkin saya ingin meminta suatu motivasi Bang bagi anggota-anggota Polri yang nanti akan menuju masa purnanya untuk mempersiapkan diri. Nah, Bang Roni ini kan gigih nih, nilai kejuangannya sampai dengan tahap sekarang ini kan sudah sangat luar biasa. Makanya saya beberapa kali mengundang orang-orang untuk memberikan suatu motivasi kepada anggota Polri yang mungkin masih berdinas dan menuju masa pengakhiran itu. Nah, terkadang gini, antara yang masa dinas dengan orang yang akan menjelang pensiun dan ada yang sudah pensiun. Nah, biasanya saya jarang lihat ya, untuk kepolisian terutama yang sudah pensiun ikut incas pada masa adik-adiknya berdinas. Mungkin dia secara tidak langsung menyampaikan, tapi polisi sendiri lagi-lagi punya karakter. Nah, di saat mereka pada saat posisi menjabat dan menguasai lapangan wilayah sebagai pimpinan, maka dia akan gimana caranya untuk bersama-sama, baik senior maupun junior, bersama-sama untuk menyatukan. Walaupun terkadang penyatuan itu tidak sama, pasti ada bedanya. Perbedaan masih. Cuman minimal dari 100% yang tidak sama taruhlah 10%. Minimal 90% ini masih bersatu untuk menyamakan visi dan misi. Di hidup ini pasti ada hal-hal yang ada plus minusnya. Iya, pasti. Nah, kita berharap yang para pensiunan atau menjelang pensiun memberikan semangat kepada adik-adiknya yang meneruskan institusi polisi ini agar tetap menjadi profesionalisme dan soliditas dengan kekuatan yang sama agar tidak digoyahkan oleh baik orang dalam maupun orang luar. Nah, ini kan semangatnya sama bahwa kalau institusi dijaga, soliditasnya kuat, sekalipun tidak 100%, minimal 90% soliditasnya ada, pasti yang 10% pasti akan tersingkirkan. Dan gitu. Bisa juga yang 10% itu akan ikut apa yang menjadi 90%. Nah, terus kami juga mungkin di Polresta Malang Kota ini ingin suatu saran, masukan, koreksi dari Bang Roni sendiri sebagai orang yang sudah malam melintang melihat dari sisi pusat. Nah, ini kan lihat dari sisi satu Polresta. Nah, kami mungkin ingin suatu koreksi, suatu saran, masukan, kritikan yang sifatnya membangun untuk kami di wilayah Kota Malang. Saran saya yang pertama adalah jadilah sosok seorang pemimpin yang disegani oleh anak buah, bukan berarti takut, dia ada respect. Polres sendiri harus memberikan respect terhadap anak buahnya. Jadikan mereka sebagai seorang sahabat, sebagai seorang keluarga, agar mereka memberikan satu masukan, curhatan sama-sama atas kekurangan pimpinan, atas kekurangan anggota, agar terjalin ini. Terkadang di dalam institusi Polres Malang sendiri misalnya, kan lagi-lagi bahwa tadi balik antara 90% dengan 100%. Maka yang penting adalah kita mau bersama duduk untuk menjaga soliditas yang hebat, agar walaupun ada kejadian, kita bisa tanggulangin sama-sama. Apa yang mesti Pak Kapolres tanggulangi, anak buah juga ikut mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keinginan Pak Kapolres. Kalau Kapolresnya hebat, maka anak buahnya menjadi kebagian kehebatannya. Tapi kalau hanya Kapolresnya menjadi hebat, tentunya tidak layak anggotanya menjadi hebat. Ini mutualis simbiosis. Inilah yang harus diterapkan. Yang saya lihat Polres Malang tidak ada koreksi, hanya ingin menambah
untuk meyakinkan para internalnya menjaga hubungan kepada semua orang, baik internal maupun eksternal dan sekitaran di pimpinan kepala daerah. Ya. Terima kasih Bang. Jadi kalau saya simpulkan itu bahwa menjadi sosok pimpinan itu bisa sebagai seorang bapak, kita juga mengambil peran sebagai seorang guru dan sebagai seorang sahabat. Yes. Sehingga kita tidak ada batas, tidak ada jarak antara pimpinan dan bawahan, apalagi kepada masyarakat. Nah, yang kedua saya melihat dari kilas balik Bang Roni sendiri, yang dibangun itu adalah komunikasi. Jadi dari 100% tadi ada 10% yang tidak suka. Kalau kita bangun komunikasi sehingga semua akan menjadi satu. Komunikasi ini bagus. Nah, yang terakhir mungkin Bang, saya melihat bahwa Malang ini identik dengan persepak bolaan. Di sini ada Arema dan sangat supporter Arema itu sangat besar dan solid. Mungkin saat ini adalah akan sudah berjalan Liga 1, nanti akan terlaksana Liga 3 itu di wilayah Kota Malang. Nah, mungkin himbauan bagi para supporter Aremania yang ada di wilayah Kota Malang. Kebetulan baru ini lagi ada di Kerangan. Para supporter Malang, saya support kalian dengan hobi yang luar biasa. Yang penting support sebagai seorang sepak bola hanya supporting, menjunjung sportivitas. Jangan mengedepankan arogansi, tapi dia tidak melihat kelilingnya bahwa untuk persahabatan, persamaan dalam persepak bolaan ini harus dijunjung lebih tinggi. Persahabatan adalah bagian dari kekeluargaan menuju sportivitas olahraga bola. Bola adalah kesenangan semua orang. Dari Indonesia mungkin hampir 70% orang suka dengan bola. Tapi yang penting junjung sportivitas agar mereka yang berpacu untuk melawan kemenangan, mereka juga punya kebanggaan dan punya kekuatan. Itu aja penting. Jadi yang kedepankan sportivitas bukan rivalitas ya. Bukan rivalitas. Terima kasih Bang Roni sudah meluangkan waktunya. Kami dari Polresta Malang Kota sangat berterima kasih kehadiran tokoh yang luar biasa menjadi inisiasi, menjadi contoh bagi kami yang ada di sini. Kami mengucapkan terima kasih telah hadir di Rapoposis Arema Polis Podcast Presisi. Ada polisi, ada solusi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapoposis Arema Polis Podcast Presisi. Ada polisi, ada solusi.